Terima kasih Pak Tony dan rekan-rekanku sekalian. Kita hari ini akan mencoba melihat satu tema, tadi seperti yang sudah dikatakan, benarkah jika satu orang percaya, maka seisi keluarganya juga diselamatkan? Saya percaya pertanyaan ini muncul dari pembacaan salah satu bagian yang ada dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul, pasal yang 16 ayat 31. Saya bacakan bagi setiap kita. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari bagian ayat firman Tuhan ini, ada kemungkinan orang yang menafsirkan bahwa satu orang yang percaya, maka seisi keluarganya diselamatkan. Apalagi kalau kita melihat pada akhir dari kisah ini, seisi rumah kepala penjara ini pun juga ikut dibaptis. Maka keputusan satu orang akan membawa akibat dan dampak yang bisa dirasakan bagi keluarganya. Tetapi saya percaya penafsiran ini bukanlah penafsiran yang tepat di dalam membaca ayat ini. Ada 3 alasan setidaknya yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah dari susunan kata, ini dalam teks aslinya bahasa Yunani, maka ayat ini dapat dibagi secara sederhana menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adanya kalimat perintah, yang itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bentuk kata percayalah ini perintah, ada imperatifnya. Yang kedua adalah dampaknya. Apa dampaknya? Engkau akan selamat. Nah, bagian yang penting adalah yang ketiga. Bagian ketiga ini menggambarkan apa? Menggambarkan objek yang dikenai perintah. Engkau dan seisi rumahmu. Sehingga frasa engkau dan seisi rumah ini bukan menjelaskan mengenai keselamatannya. Jadi bukan menjelaskan tentang keselamatannya, tetapi menjelaskan tentang perintahnya diberikan kepada siapa. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk kalimat yang lain akan menjadi demikian. Hai kamu dan seisi rumahmu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau yang percaya akan selamat. Jadi ini bukan berbicara keputusan satu orang menyebabkan seisi keluarganya langsung otomatis percaya atau bertobat atau diselamatkan. Yang kedua, kebenaran tadi dipertegas dengan bentuk kata engkau akan selamat yang dituliskan dalam bentuk tunggal, bukan plural atau jamak. Nah, sehingga kalau kata engkau ini merujuk kepada engkau dan seisi rumahmu, maka harusnya bentuknya adalah bentuk jamak, plural. Sehingga ditulisnya engkau semua akan selamat. Nah, kalau dituliskan demikian, maka memang benar ayat ini bisa ditafsirkan satu orang percaya, semua diselamatkan. Tetapi karena bentuknya yang tunggal, maka bagian ini bukan menjelaskan tentang keselamatannya seusi keluarga, tetapi yang percaya, yang meresponi kebenaran, itulah yang akan selamat. Dan ketiga, dari konteks ceritanya, kita mendapati bahwa keluarga dari kepala penjara itu tidak langsung otomatis percaya. Kalau kita membaca di ayat ke-32, Paulus berkhotbah kepada semua isi keluarga tersebut. Sehingga pada akhirnya ketika mereka dibaptis, bukan karena kepala penjaranya percaya, tetapi karena mereka sudah mendengar firman Tuhan dan kemudian meresponi secara personal akan berita tersebut. Jadi, keselamatan itu bukan didasarkan dari faktor keturunan, tetapi karena faktor keputusan individu yang ada di dalam keluarga tersebut untuk mau percaya kepada Tuhan. Nah, Pak, izinkan saya memberikan penekanan tambahan terkait dengan topik ini. Ada kemungkinan para pendengar yang bertanya, apakah tidak mungkin bahwa iman salah satu anggota keluarga itu berdampak kepada kehidupan anggota keluarga yang lainnya? Nah, kalau pertanyaannya adalah mungkin tidak ada dampaknya, maka saya percaya kehadiran dari satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di tengah komunitas atau keluarga yang belum percaya merupakan bukti bahwa Tuhan sedang berperkara dengan keluarga tersebut. Kehadiran orang-orang percaya akan menjadi alat Tuhan untuk Tuhan melawat seluruh keluarga yang ada. Apa itu artinya? Tuhan pasti akan menyelamatkan melalui satu orang tersebut? Tentu jawabannya belum tentu. Tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan akan menunjukkan kasih dan anugerahnya melalui kehidupan dan perkataan dari orang-orang yang percaya, yang memang secara khusus Tuhan tempatkan dalam kondisi keluarga yang belum percaya Tuhan tersebut.
Kasih dan berkat Tuhan yang dicurahkan itu pertama-tama bisa berupa berkat-berkat jasmani. Buktinya apa? Kalau kita kembali membaca dalam Alkitab, kita bisa membaca dalam Perjanjian Lama kisah Yusuf di rumah Potifar. Ketika Yusuf ada di sana, dia seorang anak Tuhan. Dia hidupnya setia. Dia menjalankan prinsip firman Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Lalu apa yang dituliskan? Seisi keluarga Potifar pun mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah melalui kehadiran Yusuf tersebut. Sehingga kehadiran orang percaya di tengah keluarga atau komunitas yang belum percaya tentu akan memberikan dampak. Tetapi saya juga percaya bahwa kehadiran dari anak Tuhan di dalam keluarga dan komunitas yang belum percaya juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya kayu salib. Melalui kesaksian hidup, membagikan kasih Allah yang sudah dirasakan, serta melalui pemberitaan Injil, orang-orang yang ada di sekitarnya itu dapat melihat dan mendengar dan merasakan cicipan kasih anugerah Tuhan yang besar. Sehingga kalaupun ya pada akhirnya setelah mereka mendengar berita Injil, setelah mereka melihat kesaksian Injil yang ditampilkan oleh anggota keluarga yang sudah percaya, tapi mereka masih bersikeras dan tidak mau percaya, maka pada waktu itu pun itu merupakan tanggung jawab dan pilihan individu itu pribadi berdasarkan kehendak bebasnya. Tetapi satu hal yang pasti, kasih Allah sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan dengan nyata, tetapi tetap ditolak. Nah, saya ingin mengakhiri penjelasan ini dengan mengatakan bahwa saya secara pribadi tetap percaya bahwa kehadiran anak-anak Tuhan di dalam keluarga tidak percaya itu memang dirancangkan supaya ada kemungkinan bahwa nantinya satu demi satu orang di dalam keluarga itu dapat mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Saya tetap percaya Tuhan bisa mengerjakan semua hal itu. Dan memang betul Pak, ada bukti kesaksian nyata. Saya pernah mendengar kisah ini, seorang suami istri yang kemudian di masa ya tidak terlalu tua, sekitar umur 50-an, dia bersaksi kepada jemaat Tuhan. Dia ceritakan bahwa asal mereka itu bukan dari keluarga Kristen. Bahkan keluarga besarnya bukan keluarga Kristen. Tetapi ketika mereka menikah dan mereka punya anak, mereka itu menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Jadi anaknya yang kemudian sekolah di sekolah Kristen, kemudian diajari dengan pendidikan-pendidikan Kristen. Diperkenalkan dengan Tuhan Yesus. Dan yang menarik, karena ini di sekolah Kristen, biasanya sekolah Kristen ada tugas supaya anak-anak ini pergi ke gereja dan mencatat catatan khotbah. Anak ini pun mendapat tugas. Dan orang tuanya merasa ya sudah, karena itu tanggung jawab sudah disekolahkan di sekolah Kristen, maka anaknya pun diantar ke gereja. Satu momen ketika anak ini datang ke gereja, ke sekolah minggu, untuk kemudian mendengarkan firman Tuhan, anak ini percaya Tuhan Yesus. Dan sejak momen itu, sejak masa itu, setiap kali hari Minggu, si anak ini selalu berkata kepada orang tuanya, "Pa, Ma, ayo ikut aku ke gereja." Papa Mama bilang, "Enggak apa-apa, kamu aja yang ke gereja, ini kan demi tugas sekolah. Papa Mama antarkan saja." Tapi si anak ini terus, setiap minggu terus memberikan persuasi supaya orang tuanya ini mau pergi ke gereja. Tetapi setelah sekian lama waktunya orang tuanya tetap tidak mau pergi ke gereja karena menganggap, ya itu kan bukan keyakinan saya. Kalau kamu mau percaya, ya sudahlah, terserah. Jadi orang tuanya cukup open. Si anak ini dalam waktu beberapa tahun mengalami sakit, Pak. Dan di dalam kondisi sakit itu semakin lama kondisinya semakin drop. Dan kemudian dokter yang merawat berkata bahwa ini si anak tidak bisa umurnya panjang karena faktor penyakit ini. Maka kemudian dokternya berkata kepada keluarganya ini, apapun yang anaknya inginkan, turuti saja. Ini mungkin kesempatan terakhir. Maka kemudian orang tuanya tanya sama anaknya ini, "Kamu mau apa, Nak?" Dan si anak tetap mengatakan satu hal, "Saya tidak mau apa-apa. Saya nggak mau hadiah macam-macam. Yang saya mau cuma satu, Papa Mama ke gereja." Tetapi orang tuanya tetap bersikeras, nggak mau. Pendeta tempat si anak itu beribadah, datang, menjenguk, mendoakan, memberitakan Injil, orang tuanya tetap bersikeras nggak mau. Sampai momen di mana hari terakhir anak itu hidup. Ketika kondisi nafas juga sudah semakin sulit, si anak yang didampingi orang tuanya yang sangat sedih karena anaknya ini sudah semakin parah kondisinya. Orang tuanya itu berjanji di depan si anak ini, "Nah, kamu mau minta apa sih?" Si anak cuma bilang, "Enggak, aku cuma ingin Papa Mama pergi ke gereja." Si papanya bilang, "Kalau kamu hidup,
papa mama ke gereja. Tapi si anak nyatanya memang nggak hidup. Tetapi di momen terakhir, si anak itu memegang tangan papa, tangan mama, terus mereka disatukan di dada si anak ini. Lalu si anak berkata, papa, mama, aku pingin papa mama ke gereja. Supaya kalau nanti kita ketemu, setelah kita semua meninggal, kita bisa kembali berjalan bersama-sama, bergandeng tangan di surga yang mulia itu. Gak selang berapa lama si anak meninggal. Pendeta yang tahu peristiwa itu mulai takut karena orang tuanya sempat bernasar kalau sembuh mau ke gereja. Nah, ini anaknya bukan sembuh, justru anaknya mati. Tapi yang menarik, 2 minggu setelah peristiwa itu, setelah anak meninggal, orang tuanya ke gereja. Pendetanya menyambut, memberikan apresiasi, mengajak berbicara. Lalu kemudian orang tuanya setiap minggu terus ke gereja. Sampai satu momen orang tuanya pun akhirnya menyerahkan diri percaya Yesus dan dibaptis dan menjadi jemaat dan menjadi pelayan Tuhan. Nah, ketika orang tuanya sharing cerita di masa usianya sudah mulai tua, mereka cerita bahwa awal mula mereka mau pergi ke gereja cuma satu. Mereka ingin tahu apa sih yang diajarkan di gereja. Kok sampai anaknya itu setiap minggu pingin supaya orang tuanya ke gereja, itu apa sih yang diajarkan? Dari kesaksian, dari pemberitaan yang sederhana, seorang anak kecil nggak bisa cerita macam-macam. Tapi justru dari situlah Tuhan memakainya. Kesaksian hidup sekecil apapun, seterbatas apapun, Tuhan pakai. Untuk apa? Menyatakan kasih dan anugerah yang lebih besar bagi kedua orang tuanya ini. Maka saya yakin rekan-rekanku sekalian di tempat ini, kalau kita saat ini sedang bergumul, mungkin dengan anggota keluarga kita merasa berat, sudah diinjili, sudah diberitakan kabar baik, sudah kesaksian hidup jelas, tapi kok belum mau percaya. Mungkin kita bisa mengalami putus asa. Tapi saya percaya jangan kita segera putus asa. Jangan kita kemudian berhenti. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah menyerah kepada anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menyerah untuk menyatakan kasih-Nya yang besar kepada setiap orang yang berdosa. Setiap orang yang menolak Dia, tapi justru Dia mau datang kepada milik kepunyaannya. Justru Tuhan mau menebus dan mengasihi sebelum manusia itu berbuat baik. Maka saya percaya kita jangan menyerah. Biarlah kasih Kristus yang sudah kita rasakan demikian rupa. Kasih itulah yang kemudian terus membakar hati kita. Untuk apa? Setiap momen, setiap kesempatan memberitakan Injil Yesus Kristus. Menyatakan kasih Allah. Supaya apa? Supaya kita berdoa. Siapa tahu melalui kesaksian hidup, melalui pemberitaan Injil kita inilah, keluarga kita pun juga boleh menerima kasih karunia dari Allah. Sehingga sekali lagi, tidak otomatis. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah komunitas seperti ini, berarti Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Baik dalam kehidupan setiap kita, maupun juga dalam kehidupan anggota-anggota keluarga kita. Itu Pak yang bisa saya saksikan dan saya ceritakan Pak, terkait dengan pertanyaan ini.